Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Kita akan meneruskan kuliah kita. Ini udah kuliah ke-9 ya, udah dekat-dekat mau habis nih. Mungkin 2-3 kali kuliah lagi sudah habis ya. Oke, sekarang kita akan mempelajari mengenai obat dan produk biosimilar. Ya, apa itu biosimilar? Kalau minggu kemarin kan kita belajar mengenai apa? Mengenai obat generik ya, obat generik. Sekarang kita belajar ada obat namanya biosimilar ya. Nah, terapi dengan obat-obat relatif baru ya yang uh, disebut biological, bahasa Inggrisnya biological ya, atau obat-obat biologis ya, telah mendatangkan banyak manfaat di bidang kesehatan, termasuk terapi kanker, rematik, dan gangguan pencernaan. Ya. Nah, obat-obat biologikal ini umumnya sangat mahal, ya, karena ini obat-obat baru ya, biologikal ya. Nah, setelah masa hak patennya kedaluarsa, perusahaan lain diperbolehkan untuk memproduksi molekul biologikal yang serupa ya. Nah, molekul-molekul ini mesti mempunyai sifat yang mirip dengan yang aslinya. Nah, molekul-molekul inilah disebut biosimilar. Ya, jadi kalian tahu kalau generik itu obatnya molekulnya sama ya dengan obat paten ya kan, misalnya paracetamol, panadol itu generik ya. Ya. Nah, kalau biosimilar itu contohnya adalah insulin, ya. Jadi kalau insulin produksi A sama insulin produksi pabrik B, ya, dia nggak mungkin sama persis gitu ya, karena insulin itu di insulin itu kan molekul protein ya, dibuat sebenarnya itu dari binatang kan, insulin kan dari binatang ya. Nah, jadi kemudian sekarang kita membuatnya insulin itu dari rekombinasi ya, dari E. coli ya, bakteri E. coli. Nah, karena biologika ini dia itu sangat kompleks ya, sangat besar, molekulnya besar, kompleks ya. Jadi susah untuk standarisasi ya, mendapatkan yang sama persis molekulnya itu susah ya. Maka meskipun dia itu diproduksi pabrik lain ya, dia itu akan mempunyai sedikit perbedaan ya, seperti obat generik ya, kan ada sedikit perbedaan ya. Nah, yang si ini dia juga ada sedikit perbedaan ya, tapi tidak banyak ya. Nah, namanya ini adalah biosimilar karena dia itu similar. Similar itu artinya serupa ya, serupa tapi tidak sama. Ngerti nggak? Ya. Jadi misalnya lah, kalau kalau misalnya ya contohnya makanan gitu ya, gado-gado atau kredo atau empek-empek gitu ya, antara restoran satu sama restoran yang lain ada nggak yang sama persis rasanya, ada nggak? Nggak ada, Pak, beda. Nah, beda ya. Meskipun bisa dengan resep yang sama, bahannya sama, tapi rasanya akan ada sedikit berbeda ya, betul kan? Nah, demikian juga kalau yang ini ya, molekul besar ini ya, namanya biologika ya. Nah, produk obat biologikal, apa itu biological ya? Bahasa Inggris mungkin bahasa Indonesia biologika gitu ya. Nah, definisinya senyawa yang berasal dari makhluk hidup dan digunakan untuk pencegahan dan pengobatan suatu penyakit ya. Jadi biologika ini umumnya tidak dapat disintesa secara kimia ya, dia itu harus diperoleh dari makhluk hidup ya. Nah, biologika ini biasanya terlalu kompleks untuk disintesis dalam laboratorium seperti obat-obat kimia ya. Nah, produk biologika ini dapat berupa antitoksin ya, vaksin. Nah, vaksin juga termasuk biologika ya. Jadi kita lihat vaksin COVID ini, ya kan? Ada Sinovac, ada apa lagi? Ada AstraZeneca. Mereka sama nggak? Nggak sama kan? Ya. Nah,
vaksin dari bakteri ataupun virus, ya produk-produk darah, ya, jadi kayak eritropoietin itu produk darah kan. Nah kayak gitu namanya juga termasuk biologika, ya, ataupun hormon, ya seperti insulin, glukagon itu semua hormon-hormon, ya. Nah umumnya adalah protein polipeptida dengan molekul-molekul besar, ya. Jadi obat biologika ini umumnya produk molekul yang besar, kompleks, ya. Meskipun berasal dari makhluk hidup, molekul-molekulnya dapat diproduksi oleh bakteri ataupun virus di dalam lab, ya. Jadi kan asalnya itu dari makhluk hidup, ya, tetapi dia dapat diproduksi oleh bakteri ataupun virus, ya. Sedangkan bakteri ataupun virus juga termasuk makhluk hidup, kan, ya. Nah, jadi contohnya aspirin. Aspirin ini bukan biologika, ya. Nah, dia bukan biologika, jadi dia contohnya dia itu berat molekulnya cuma 180, ya, aspirin, ya. Nah, sedangkan insulin, ya, berat molekulnya itu 5.700. Ya, jadi insulin itu termasuk masih kecil loh, ya, 5.700. Kalau kita lihat monoklonal antibody nih, ya, monoklonal antibody, ya, dia bisa sampai 150.000 Dalton, ya. Nah, kalau coagulation factor 8, ya, misalnya coagulation factor 8, faktor koagulasi 8, ya, itu dia bisa sampai 280.000, ya, dia punya berat molekul, ya. Jadi produksi atau manufaktur, ya, dari produk-produk biologika ini sangat kompleks, ya. Nah, banyak variability atau variasi, ya, dari ekspresi biologika, sistem ekspresi biologika, ya, dan juga proses manufacturingnya dari batch to batch, ya, dari setiap batch itu dapat juga terjadi variasi, ya. Jadi harus ada kriteria, ya, untuk menyetujui, ya, mensahkan, ya, mengatur, ya, kualitas dari biologika ini, ya, dari batch ke batch lain, ya, berdasarkan efikasinya. Apa itu efikasi? Apa ke efikasi khasiatnya, ya, dan safety. Apa itu safety? Keamanan, ya, keamanan dari produk itu, gitu, ya. Nah, biologic drug are much more complex molecule. Jadi yang seperti saya sudah sampaikan, obat-obat biologika ini sangat kompleks, ya. Nah, kalau kita perbandingkan misalnya aspirin, ya, aspirin ini adalah obat yang paling sederhana, ya, kecil saja molekulnya, ya. Kalau kita bandingkan, ya, suatu biologika yang berasal dari monoklonal antibody, ya, monoklonal antibody, wah, molekulnya berjuta-juta, ya enggak, ya. Bisa kamu hitung berapa ada berapa molekulnya, ya, dia beribu-ribu atau berjuta-juta, ya. Nah, perbandingan antara biologika dengan obat kimiawi, ya. Nah, contohnya adalah tipe molekul dan ukuran, ya. Kalau biologika ini, ya, rantai panjang, ya, polipeptida yang panjang, ya, biasanya lebih dari 10.000 Dalton, ya. Kalau yang obat kimia ini biasanya, ya, molekulnya itu kecil, ya, tidak lebih dari 1.000. Ya, ini kalau ini 10.000, ini 1.000. Oke. Biotechnological synthesis. Sintesisnya ada berdasarkan bioteknologi, ya. Nah, kalau yang ini sintesisnya kimiawi, ya, dan karakteristik fisika kimia, ya. Kalau yang biologika ini kompleks, ya. Heterogen dan labil, ya, artinya dia itu strukturnya agak labil, bisa gampang berubah, ya, gampang berubah.
tergantung pH. Oke. Sedangkan yang kimia ini sangat well defined, ya, artinya stabil, ya, dia stabil, ya, dan kalau C-nya 6 ya 6 gitu ya. Analitiknya, struktur as well as purity difficult to determine due to structural complexity, ya. Jadi dia sukar purity-nya itu, ya. Jadi apa namanya itu? Kemurniannya itu sukar ditentukan, ya. Oleh karena itu, kalau obat biologika ini biasanya tidak dalam bentuk miligram, ya. Dia dalam bentuk unit, ya, berapa unit gitu ya. Nah, biological impurity, impurity-nya apa? Oke. Ini kontaminasi, ya, kontaminasi dari lab lain atau apa, ya. Jadi biological impurity, oke. Dia kalau yang biologika ini, ya, kita harus ya elaborate measures required to prevent. Jadi ada banyak cara yang sangat canggih, ya, untuk mencegah, ya, mencegah gimana ini? Mau saya minimize kok nggak bisa. Oke. Dia jadi biologika ini, ya, impurity-nya itu, ya. Aduh. Jadi terdapat kemurniannya, ya. Kalau kemurniannya ini agak sukar, ya. Oke. Ini yang kimia ini, ya, jarang ada impurity. Apa impurity? Kotoran-kotorannya jarang, ya. Jadi apa namanya itu? Nah, kalau immunogenicity, apa itu immunogenicity? Yaitu menimbulkan kekebalan tubuh, ya, atau imun, ya. Nah, immunogenicity-nya ini adalah potensial, ya, artinya kemungkinan dia akan menimbulkan kekebalan tubuh, ya, imunogenik, ya. Jadi juga ada reaksi alergi dan sebagainya, ya. Nah, kimia yang disintesis secara kimia itu tidak atau sangat sedikit. Nah, bentuk sediaan, ya, biasanya kalau yang biologika ini adalah parenteral, ya, melalui injeksi intravena, ya, ataupun yang lainnya, oke. Yang secara kimia ini, ya, biasanya adalah oral, oke. Ada juga sih yang bukan, ya, tapi kebanyakan adalah oral. Nah, jadi biologika ini adalah suatu produksi obat-obat biologika ini sangat kompleks, ya. Seringkali terdapat variasi dari satu batch ke batch lain sehingga memerlukan kriteria yang lebih ketat untuk kelulusannya, ya, untuk approval-nya. Oke. Nah, biosimilar, definisi suatu produk biologika yang sangat serupa, ya, dengan produk biologika yang asli. Kadang-kadang disebut juga reference product. Jadi yang asli itu kita sebut reference product, ya, karena dia adalah yang jadi acuannya, ya, standarnya. Oke. Nah, biasanya biosimilar baru bisa diproduksi bila tempo hak paten produk asli sudah tamat. Oke. Nah, produk biosimilar ini diluluskan, disetujui, bahkan itu kita berdasarkan standar yang sama dalam hal kualitas, keamanan dan khasiat, ya.
Produk biosimilar mempunyai mekanisme kerja, rute administrasi, bentuk obat seperti tablet, kapsul, injeksi, subkutan, ya. Kandungan obat misalnya 20 miligram per mili, ya. 20 miligram per 5 mili misalnya, itu adalah dalam bentuk suspensi, ya. Oke. Yang sama dengan produk aslinya. Nah, yang ini namanya reference product, ya. Reference product adalah suatu produk biologika yang single, ya. Karena banyak yang campur. Ini yang single, ya. Sangat yang sudah disetujui oleh FDA, ya, Food and Drug Agency. Ya, ini reference itu yang acuannya, ya. Against which proposed biosimilar product is compared. Jadi semua nanti apa apa tadi? Nanti ada produk biosimilar itu yang menjadi acuan, ya, perbandingan. Oke. Itu reference product. Kalau biosimilar product, ya, adalah suatu produk yang sangat mirip, ya, dan kemungkinan tidak ada perbedaan yang minimal, ya, minimal dari, ya, seorang penumpang ke penumpang, ya. Sorry, saya ulangi, ya. Jadi dulu ngaco nih ngomongnya. Jadi biosimilar adalah produk biologika, ya, yang hampir serupa, sangat serupa, highly similar, ya, dan tidak ada perbedaan-perbedaan klinikal, ya, secara klinis yang berarti, ya, dari kalau dibandingkan dengan produk reference lain yang disetujui oleh FDA, ya. Jadi biosimilar itu seperti generiknya. Ya, generiknya apa? Generiknya si reference drug itu, ya, generiknya itu. Oke. Interchangeable product, ya. An interchangeable product is a biosimilar product that meets additional requirements. Jadi kalau kita sudah obat ini sudah biosimilar, ya. Nah, apakah dia seperti generik, boleh ganti-ganti enggak? Ya, misalnya insulin dari Eli Lilly, insulin dari Novo Nordisk, boleh ganti-ganti enggak gitu, ya. Nah, kalau dia interchangeable itu berarti dia boleh ganti-ganti, ya. Suatu biosimilar belum tentu bisa digantikan dengan biosimilar lain kecuali kalau sudah ada penelitian yang namanya interchangeable, ya. Oke, contoh-contoh produk biosimilar, inilah dia, ya, nggak usah dihafal, ya, cuma kasih tahu aja, ya. Contohnya adalah somatropin, epoetin alfa, epoetin zeta, ini dua ini nih, epoetin, ini filgrastim, xanthi, dan sebagainya. Insulin, ya, rituximab, folitropin, dan sebagai filgrastim. Kalian nanti akan tahu apa itu filgrastim, ya. Epoetin alfa, epoetin beta, zeta, ya. Oke, semua ini, right? Nah, salah satu contoh itu filgrastim atau neopogen. Ya, ada yang tahu nggak apa itu? Filgrastim, obat apa itu? Ada yang tahu? Dan kalian ada yang tahu nggak? Enggak, Pak. Sayang. Belum pernah lihat, Pak. Baru dengar sekarang, Pak. Oh ya, oke. Kamu tahu orang kalau kena kanker, ya, dia itu akan disuntik kemoterapi. Ya, salah satu efek dari kemoterapi dia akan menghancurkan sel-sel darah. Ya, nah salah satunya obat kemoterapi. Ya,
Nah, sel darah yang dihancurkan itu atau dihambat pembentukannya itu, kalau sel itu sel darah putih ya, yaitu neutrofil, sel darah putih neutrofil ya. Nah, dia akan jumlahnya akan rendah ya, dan si pasien ya akan mendapatkan infeksi kalau sel darah putihnya terlalu rendah ya. Nah, jadi untuk dapat produksi sel darah putih dipacu atau distimulasi ya oleh apa? Oleh hormon yang namanya filgrastim ya. Nah, filgrastim sendiri sebenarnya adalah hormon pada manusia ya yang diproduksi tubuh kita ya untuk memproduksi darah putih ya. Tapi kalau kita kurang ya makanya dia akan harus disuntikkan dari luar. Nah, contohnya ini yang aslinya itu patennya lah, yaitu adalah Neupogen ya. Jadi Neupogen ini produk asli yang kita sebut reference product ya. Nah, Nifestim ini biosimilar. Oke, sama-sama 30 mU. Ya, kalian lihat enggak ya? Filgrastim sama-sama filgrastim. Gitu. Nah, syarat-syarat produk biosimilar ya untuk dapat diluluskan, maksudnya disetujui gitu ya, diluluskan ya. Maka produk biosimilar harus mempunyai struktur dan fungsi yang serupa dengan produk aslinya. Dalam hal apa? Dalam hal kemurnian, struktur molekul dan bioaktivitas. Ya. Nah, jadi perbedaannya apa dengan antara obat generik dengan obat biosimilar ya? Nah, kalau obat generik ya kelulusannya, persetujuannya ya. Kalau generik tidak perlu kajian klinikal ya. Kalau biosimilar perlu minimum 1 kajian klinikal. Ya. Apa maksudnya kajian klinikal? Kajian klinik itu menggunakan pasien biasa ya. Nah, indikasi generiknya sama dengan produk asli. Kalau biosimilar mungkin hanya indikasi tertentu yang diluluskan. Ya, jadi nggak selalu obat referensinya apa indikasinya akan dicontek sama biosimilarnya, ya, lain-lain. Oke, nama generik ya sama. Kalau biosimilar mungkin tidak sama. Interchangeable, yes, setelah diluluskan mungkin, tetapi kelulusannya belum perlu waktu. Oke. Nah, biaya pengembangan nih ya, kalau generik 1 sampai 4 juta. Oke. Kalau yang biosimilar dia antara $100 sampai 250 juta ya. Mahal mana? Biosimilar, Pak. Biosimilar, Pak. Ya, ya. Kan generik hanya molekul biasa kan, kalau biosimilar kan kompleks. Nah, kalau generik ini beda harga dengan asal itu 50 sampai 90% ya. Misalnya kalau kamu beli apa ya? Yang apa ya? Kalau yang generik antibiotik ya, misalnya ceftriaxone sama Rocephin ya, bedanya bisa sampai 50%. Oke. Tapi kalau biosimilar itu cuma dikit aja, 15 sampai 30%. Ya, misalnya kayak tadi Nifes ini lebih murah sedikit dari si odor apa itu tadi? Yang ini loh, yang tadi ya. Nifestim sama Neupogen ya, Neupogen. Oke. Neupogen itu mahal ya, tapi Nifestim itu juga lebih murah, tapi lebih murahnya nggak banyak gitu ya. Nah, evaluasi dan kajian bagi produk similar. Ya, suatu produk biosimilar seharusnya tidak memiliki perbedaan dalam khasiat klinisnya ya dibandingkan dengan produk asli. Kajian yang mesti diselenggarakan yang wajib adalah farmakokinetik ya. Nah, kalau farmakodinamik itu tidak jika diperlukan aja. Kajian imunogenisitas atau immunogenicity ya. Nah, terus seperti kemampuan menyebabkan alergi itu immunogenicity ya. Nah, kajian-kajian klinis lainnya jika diperlukan. Oke, ini adalah minimum, yang minimum
ya. Nah, kemudian biosimilar ya, systematically develop to match the reference product. Jadi kan reference product ini produk asli, oke? Jadi dia develop ya semacam piramid ya. Jadi yang paling bawah ini ya adalah pengembangan obat, oke? Ya, di mana kita lakukan kimia secara karakteristik fisika dan kimia ya dari obat itu, oke? Yang itu purifikasi, proses purifikasi ya, yaitu dia ya harus mungkin kita harus dari atas ya. Jadi pertama adalah rekombinan cell line development. Jadi dia step pertama itu menemui cell line dulu, yaitu sel. Jadi tipenya sel itu ya cell line, oke? Kemudian dia harus ada bioprocess development. Secara biologi dulu ya kan sebut apa itu? Bioprocess development ya. Kemudian purifikasi. Oke, setelah purifikasi baru produk asli, produk final produknya ya. Nah, jadi kalau clinical trial, jadi pertama kita perlu pemeriksaan fisikokimia, kedua biological, ya, ketiga preclinical, keempat baru clinical trial dan sebagainya. Oke. Nah, apakah kita bisa menukar penggunaan satu produk biosimilar dengan produk yang lainnya? Ya, interchangeability-nya. Ya, kemungkinan suatu produk obat digunakan sebagai substitusi produk yang serupa dengan harapan menghasilkan khasiat klinik yang sama, yaitu definisi dari interchangeability. Ya, pada umumnya penukaran biosimilar yang satu dengan biosimilar yang lain tidak dianjurkan ya karena dapat terjadi perbedaan sifat biologikalnya. Apalagi kalau si pasien itu sudah mulai menggunakan suatu produk ya, misalnya tadi dia sudah mulai menggunakan Nifestim ya. Nah, udah bagus, jangan diganti lagi ke Neupogen misalnya, itu ganti-ganti melulu Neupogen, Nifestim ya. Jadi pilih salah satu aja, kecuali kalau obatnya tidak tersedia. Bila pasien belum menggunakan suatu produk, ya, pertukaran merek bisa terjadi apabila harga dan ketersediaan produk adalah pertimbangan utama. Oke. Oleh karena itu, sebab-sebab tertentu, pasien harus menggunakan biosimilar yang lain, ya. Maka kronik pasien perlu dimonitor untuk memastikan tidak ada perbedaan khasiat klinis. Artinya, kalau seseorang nih, dia udah start memakai Neupogen tadi itu ya, tiba-tiba dia bilang, aduh, kayaknya lebih murah Acidos nih, ya, murah beberapa, mungkin 10.000, 20.000 gitu, murah beberapa puluh ribu. Jadi kalian harus memastikan bahwa biosimilar kalau kalian mau ganti, apakah mempunyai khasiat yang sama atau tidak. Jadi harus diuji secara farmakologi. Ini saja, apakah ada pertanyaan? Pendek saja ya kuliah hari ini ya. Ada pertanyaan? Ya, ada nggak? Enggak, Pak. Bentar, saya ini dulu. Pak. Ada ya?